也算不错了。弟子杨开拜见前辈。这要说起一对陈年旧事了，危险重重，你千万不要因为听。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Sekarang kau mengerti mengapa aku mengatakan tidak ada alasan atau dalih untuk membunuh orang di sana. Butiran darah yang diperoleh setelah membunuh adalah dalih dan alasan terbaik. Di sana, kehidupan hanyalah landasan kekuatan. Terutama jika kau hanya memiliki 3 tingkat pemisahan, akan lebih mudah untuk menjadi sasaran. Ling Taixu berkata dengan suara yang dalam. Wajah Yang Kai terkejut, tetapi dia lebih bersemangat dan terkejut. Jika dia mendengar ini, dia hanya akan takut untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia akan bersemangat untuk mencoba. Dia ingin berlari ke tempat itu dan berada dalam pertempuran tanpa akhir. Di sana, kau tidak perlu khawatir menyakiti orang yang tidak bersalah. Bahkan jika Yang Kai tidak mengambil inisiatif untuk membunuhnya, seseorang akan datang untuk membunuhnya. Selain itu, ada banyak prajurit jahat di sana yang harus dibunuh. Sepanjang jalan, Ling Taixu memberitahu Yang Kai banyak hal tentang itu. Bagaimanapun, dia telah mengalaminya bertahun-tahun yang lalu dan memiliki pengalamannya sendiri. Pengalaman-pengalaman ini sangatlah berharga. Yang Kai mendengarkan dengan saksama dan tidak berani melewatkan apapun. Menurut Ling Taixu, tempat itu terletak di Gunung Yuming, tetapi sebenarnya bukan milik Gunung Yuming. Itu adalah ruang independen yang sangat unik, dan pintu masuknya berada di sebuah danau di Gunung Yuming. Selain itu, di tempat itu, semua rahasia ofensif dan defensif tidak akan berperan apapun. Itu seharusnya disegel oleh energi yang tak terlihat. Kekuatannya saat ini hanya 3 tingkat lingkungan Lihe. Aku bertanya-tanya berapa banyak ahli alam Zenyuan yang akan pergi ke sana. Begitu dia bertemu dengan para master ini, jika Yang Kai tidak memiliki pedang Sura atau Tousan Stamen Blood Begonia untuk membantunya, dia pasti akan jatuh dan bahkan terbunuh. Tempat itu dibuka setiap 10 tahun. Yang Kai juga beruntung kali ini, dan tepat setelah kembali ke Paviliun Ling Qiao, dia mengejar ketinggalan. Jika kembali beberapa bulan kemudian, akhirnya, Ling Taixu dengan sungguh-sungguh membuka tas kain kecil untuk Yang Kai. Tas ini hanya seukuran telapak tangan. Diukir dengan banyak pola rumit. Bahannya aneh dan terlihat sangat indah. Apa ini? Yang Kai bertanya dengan bingung. Aku menyebutnya tas surga dan bumi. Meskipun sangat kecil, tas ini memiliki reputasi yang hebat dan dapat menampung cukup banyak barang. Yang Kai bergerak lagi dan menatap Ling Taixu dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Ling Taixu akan memiliki harta karun rahasia semacam ini yang hanya ada dalam legenda dan digunakan untuk menyimpan barang-barang. Semuanya ditinggalkan oleh leluhur kita. Aku khawatir ini adalah satu-satunya barang di seluruh dinasti Han. Ling Taixu berkata dengan tenang. Ada beberapa pil untuk kamu simpan. Ling Taixu memperingatkan. Baiklah, terima kasih. Ketika aku kembali, aku akan mengembalikan tas itu kepadamu. Yang Kai dengan sungguh-sungguh menyelipkan tas kecil itu ke dalam pelukannya dan meletakkannya di dekat dadanya. Benda ini benar-benar harta karun rahasia. Itu dapat menyimpan barang-barang. Hanya rumor yang mengatakan bahwa itu telah muncul, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Namun, di tubuh Yang Kai, ada buku hitam tanpa kata-kata yang terbuat dari batu Zenhun, yang juga dapat digunakan untuk memurnikan harta karun rahasia penyimpanan barang, dan kualitasnya pasti jauh lebih tinggi daripada tas Qiankun. Namun, Yang Kai sekarang duduk di gunung harta karun, tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Berlari ke depan selama sekitar 1 hari, pegunungan yang dalam dan terus-menerus dengan bau aneh di mana-mana muncul di depan Ling Taixu dan Yang Kai. Gunung Yuming, satu-satunya daerah terlarang. Ketika kami sampai di depan gunung, sebelum kami bisa masuk, sebuah tim pecah di kedua sisi. Ada 6 orang di sebelah kiri. Yang Kai memusatkan pandangannya dan melihat bahwa mereka semua adalah wanita. 6 orang itu terdiri dari seorang wanita tua dan seorang wanita cantik. Pemimpin wanita, 4 sisanya adalah gadis-gadis. Keempat gadis itu mengenakan beberapa lonceng kecil di tangan dan kaki mereka, dan berlari pergi. Suara gemerincing datang dari aliran gunung. Meskipun wanita tua itu terlihat sangat tua, dapat dilihat bahwa dia pasti memiliki penampilan yang luar biasa ketika dia masih muda, tetapi banyak tanda yang tak terhapuskan telah terukir di wajahnya oleh tahun-tahun yang tak kenal ampun.
Sekelompok orang bergegas ke Yang Kai dan Ling Taixu dan berhenti 30 kaki di depan mereka. Wanita tua itu melirik mereka dan mendengus. Orang-orang yang bisa datang ke Gunung Yuming saat ini jelas memiliki tujuan yang sama. Ling Taixu terkekeh pada wanita tua itu dan berbisik kepada Yang Kai. Mereka adalah orang-orang kelas 1 yang tinggal di Istana Wanhua. Anak-anak muda itu masih muda dan penuh semangat. Berhati-hatilah untuk tidak mengikuti jalan gadis-gadis kecil ini. Mendengar kata-kata Ling Taixu, dia segera mengoreksi wajahnya. Tuan, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Sesaat kemudian, pria di sebelah kanan juga tiba. Melihat sekeliling, kita dapat melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang pria tua yang usianya hampir sama dengan Ling Taixu. Di belakangnya, ada 3 orang muda. Ada pria dan wanita. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, baik pria maupun wanita memiliki temperamen yang aneh. Kedua pria itu bahkan lebih lancang daripada Yang Kai, dan mata mereka hampir tertuju pada murid-murid wanita Istana Wanhua. Gadis-gadis di sekitar mereka sangat tidak senang dan tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Ini adalah lembah Raja Hantu, wajah Ling Taixu tenggelam, kamu dalam masalah. Kenapa? Yang Kai bertanya. Aku pernah bertarung beberapa kali dengan lelaki tua di sisi lain. Ini adalah klan jahat. Saat kamu bertemu mereka, kamu harus berhati-hati dengan kungfu mereka. Jawab Ling Taixu. Yang Kai memusatkan pandangannya dan melihat bahwa tangan ketiga orang di arah yang berlawanan itu aneh. Lelaki tua di sisi yang berlawanan tiba-tiba mencibir. Ling Taixu, kamu belum mati. Ling Taixu mendengus. Guili, kamu belum mati. Bagus, bagus. Menyeringai dengan muram, aku masih khawatir kau tidak akan membalas dendam saat kau mati. Aku tidak menyangka akan memintaku untuk menemuimu di sini hari ini. Apa, bukankah sudah cukup mengajarimu 50 tahun yang lalu? Tapi kau ingin mati hari ini. Ling Taixu mencibir, sama sekali tidak takut. Apa gunanya menyebut-nyebut masa lalu? Hanya karena aku kehilanganmu 50 tahun yang lalu bukan berarti semuanya akan sama setelah 50 tahun. Apakah kau ingin mencobanya? Ling Taixu tersenyum. Mata Guili sesuram api hantu. Dia menatap Ling Taixu dengan jahat, yang berarti dia takut. Kedua orang itu saling berhadapan, dan 3 murid lembah Guiwang di belakang Guili juga melotot ke arah Yang Kai. Yang Kai menyeringai pada mereka dengan tatapan yang sama. Jika kau tidak ingin bertarung, mengapa kita tidak membahas bagaimana cara bergandengan tangan untuk memasuki Gunung Yuming? Wanita tua itu menatap Ling Taixu dan Guili dengan samar. Meskipun Ling Taixu dan Guili memiliki dendam, mereka benar-benar tidak ingin memulainya sekarang. Bagaimanapun, mereka semua membawa orang untuk berlatih. Jika mereka melewatkan waktu, mereka akan merusak acaranya. Wanita tua itu juga seorang roh manusia. Guili berkata sambil tersenyum. Aku akan memberimu wajah kepada penguasa Istana Yan. Aku tidak akan peduli padamu untuk saat ini. Aku akan tinggal di sini. Ling Taixu, akan ada pertempuran antara kamu dan aku. Kapan saja, silahkan. Dia menatap Yang Kai dengan muram, tanpa ada niat untuk menghindari. Dia berkata kepada 3 murid di sekitarnya. Ingat penampilan anak laki-laki itu, dan bunuh dia ketika kamu masuk ke dalam. Ya, ketiganya menjawab dengan dingin. Dengan mediasi wanita tua dari Istana Wanhua, Ling Taixu dan Guili mengesampingkan rasa terima kasih dan dendam mereka untuk sementara waktu. Ketiganya hanya berdiskusi sebentar. Wanita tua itu berada di depannya, dan 4 gadis mengikuti. Guili berada di tengah dan membawa ketiga muridnya. Yang Kai dan Ling Taixu di depan. Generasi murid yang lebih muda dapat dikatakan sangat aman dengan perlindungan dari keempat penguasa wilayah Senyu ini. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Ling Taixu dan Guili tidak akan saling memberikan gerakan yin. Ling Taixu secara alami tidak akan begitu kejam, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa iblis itu ganas. Karena kekhawatiran inilah wanita tua itu akan membiarkan Ling Taixu, jika terjadi serangan diam-diam dari belakang. Untungnya, orang yang jujur tidak tahu posisinya sendiri. Gunung Yuming terkenal dengan keganasannya. Ketika sekelompok orang memasukinya, mereka berhati-hati dan menahan napas. Bahkan di tepi luar, mereka mungkin bertemu monster kuat tingkat ke-5 atau ke-6. Para wanita di Istana Wanhua tidak tahu cara apa yang mereka gunakan. Lonceng di pergelangan tangan dan kaki mereka tidak mengeluarkan suara apapun saat ini, dan semua orang bergerak dengan tenang. Ketika berjalan tidak lama, tiba-tiba terdengar suara pasir datang di depan, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Sekelompok murid muda adalah musuh, masing-masing waspada,
tetapi situasi keempat Shen Yu tidak berubah. Kepala yang ganas tiba-tiba keluar dari hutan di depan, dan wanita tua itu dengan mulut terbuka lebar dan menuju ke depan menggerogoti. Di kepala itu bersinar dengan cahaya yang ganas. Kecepatannya sangat cepat. Upaya yang berkedip-kedip ada di depan wanita tua itu. Wanita tua itu mendengus, tongkat di tangannya terangkat sedikit dan berpusat di kepalanya dan mengambil rahangnya lagi. Kepala besar itu tampaknya diserang dengan kekuatan besar dan tersapu ke satu sisi. Sebelum mendarat, seluruh kepala tiba-tiba meledak, dan kabut darah memenuhinya. Piton punggung perak pupil emas. Monster di puncak level kelima. Ling Taixu berbisik kepada Yang Kai. Yang Kai melihatnya. Dia melihat tubuh ular boa tanpa kepala di tanah. Punggung ular piton itu memiliki pola perak, yang sangat aneh. Semua itu terjadi begitu cepat tadi, dia tidak tahu bagaimana melihat piton dan mati. Bahkan iblis diambil oleh wanita cantik setengah baya itu. Puncak level kelima adalah puncak wilayah Zhenyuan. Seseorang yang dibunuh oleh wanita tua itu terbunuh. Kekuatan wanita tua istana Wanhua dapat dilihat. Aku khawatir dia setingkat dengan Ling Taixu, bahkan lebih dari itu. Bagaimanapun, istana Wanhua adalah pintu kelas 1. Kekuatannya jauh lebih besar dari paviliun Ling Qiao. Hati-hati, benda ini adalah monster di suatu komunitas. Ling Taixu berbisik lagi. Wanita tua itu tidak berhenti, tetapi berkata, kecepatannya lebih cepat, begitu bau darah menyebar, akan menarik lebih banyak monster untuk datang. Dia akan dipaksa bekerja sama dengan wanita cantik itu untuk melindungi keselamatan murid-muridnya. Keempat gadis istana Wanhua juga menerbangkan pita di tangan mereka. Mereka tidak ingin bertarung dengan monster-monster ini, tetapi mereka mengambil iblis dan dari monster yang terbunuh dengan pita itu. Keempat gadis itu adalah saudari dari sekte yang sama, dan mereka bekerja sama dengan erat. 3 orang meledakkan kepala monster yang mati bersama-sama, sementara yang lain melempar pita untuk mengumpulkan pil iblis. Pil iblis monster tingkat 5, nilainya tidak rendah. Latihan para gadis itu membuat wajah ketiga orang di lembah hantu memerah. Para gadis mendapat rampasan, wajah-wajah cantik semuanya tersenyum bahagia. Tetapi juga tidak tahu dia disengaja atau tidak disengaja, kekuatan yang diambil ini terlalu kuat, ular sanca emas punggung perak di tempat itu sebenarnya adalah posisi Yang Kai. Mata Ling Taixu bersinar dingin, tetapi tidak menghalangi dengan tangan. Menyikat tanah, seorang murid laki-laki dari lembah hantu bergegas kembali, dengan senyum di mulutnya. Tangan putih besar dan aneh itu benar-benar kuat, seperti ujung yang tajam, dan memotong kepala besar ular piton punggung perak pupil emas. Murid laki-laki dari lembah hantu itu tersenyum sangat ganas pada saat sebelumnya, dan saat berikutnya dia mengubah wajahnya dengan tajam. Serangan balik Yang Kai tidak terduga baginya. Dia memanggil suara aneh, dan terlempar keluar dari jarak 10 meter dengan ular piton punggung perak pupil emas. Namun, reaksinya cukup cepat. Dia dengan cepat menarik tangannya yang besar dari kepala ular piton di udara dan meletakkan kakinya di tubuh ular piton untuk menghentikan pengebirian. Sebelum mendarat di tanah, 2 ular boa yang sudah lama ada terbunuh di samping. Mereka membuka mulut mereka, dan baunya membuatnya pusing. Ketika krisis datang, murid lembah raja hantu ini hampir merasakan napas kematian. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa berkomplot melawan Yang Kai. Sebaliknya, dia dilemparkan ke jedi. Ini benar-benar merugikan orang lain daripada dirinya sendiri. Pada saat kritis ini, sebuah senjata panjang hanya menari-nari di udara, lalu menyapu 2 ular piton, meraih bahu murid itu, melemparkannya ke sana, dan dengan cepat kembali. Dengan penundaan yang begitu singkat, keempat murid perempuan dari istana Wanhua hampir diserang oleh ular piton. Jika bukan karena reaksi cepat wanita cantik setengah baya itu dan bergegas untuk berjaga, keempat gadis itu mungkin telah terluka. Setelah Guili kembali, wanita setengah baya itu melotot tajam padanya, membenci bahwa dia telah meninggalkan tim dan bahwa murid-muridnya di istana Wanhua hampir terluka. Guili juga tahu alasannya sendiri dan tidak berani mengeluh. Dia hanya menatap Yang Kai dan Ling Taixu dengan dingin. Setelah perang rahasia, generasi yang lebih tua secara sadar tidak campur tangan. Namun, akal Yang Kai membuat murid lembah Guiwang menderita kerugian besar. Dia diam-diam menyimpan dendam di dalam hatinya, dan ketika dia menemukan kesempatan, dia akan malu. Yang Kai tidak peduli. Para tetua di sisi lain mengatakan bahwa mereka ingin mereka bunuh diri. Apa yang dia lakukan dengan mereka? Jika Anda sopan, Anda tidak akan murah hati, tetapi lemah.
Setelah waktu yang lama bergegas maju, dia membunuh lebih dari 20 murid emas dan ular piton punggung perak, dan kemudian meninggalkan tempat berbahaya ini. Ini hanya bagian luar Gunung Yuming. Ada krisis seperti itu. Dapat dilihat bahwa nama daerah terlarang itu tidak berdasar. Orang-orang dari generasi tua harus tetap bersemangat, sementara generasi muda harus memulihkan kekuatan fisik mereka. Setelah berhenti, wanita tua dari istana Wanhua mendengus dan menatap hantu itu dengan dingin. Baru saja, aku tidak ingin melihat ada yang kedua kalinya. Jika tidak, keduanya masih masuk sendiri. Aku tidak ingin bertindak dengan orang-orang yang tidak dalam suasana hati yang salah dan menanggung risiko nyawa. Guili berkata sambil tersenyum. Tuan Yan, jangan khawatir. Hanya saja aku yang gagal untuk sementara waktu. Hanya saja aku sedikit terlalu agresif. Ini salah paham. Lebih baik begitu. Wanita tua itu mengangguk samar, lalu berjalan ke satu sisi dan melanjutkan meditasi. Di antara ketiga kelompok itu, ada jarak di antara satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan melihat murid lembah Raja Hantu yang ingin merencanakan melawan dirinya selangkah demi selangkah menuju ke sisi ini. Ketika dia berada sekitar 10 kaki jauhnya, pria itu menatap Yang Kai dengan dingin dan berkata dengan senyum muram, "Namaku Jin Hao. Sebaiknya kau pergi jauh sekarang. Jika kau tidak sampai di sana, aku akan membunuhmu tanpa ampun." Mulutnya mengeluarkan kata-kata liar, tidak peduli untuk duduk di sisi Ling Taixu. Ling Taixu tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, hanya memejamkan mata dan bermeditasi. Yang Kai menatapnya dan tiba-tiba terkekeh. Saudara Jin, anjing yang menggigit orang biasanya tidak menggonggong. Beberapa tawa datang dari sana. Keempat gadis di istana Wanhua yang tidak bisa menahan tawa. Jin Hao berkata dengan dingin, "Gigimu tajam dan mulutmu tajam. Sebaiknya kau berdoa agar kau tidak menyentuhku di dalam." Kemudian dia berbalik dan pergi. Setelah istirahat, wanita tua itu berdiri dan Ling Taixu dan Guili membuka mata mereka pada saat yang sama. Itu masih barisan sebelumnya, dan kelompok itu terus masuk jauh ke Gunung Neter. Di sepanjang jalan, sering ada iblis yang menyerang dan mengganggu. Ada sejumlah besar monster di Gunung Neter. Ada 3 tingkat, 4 tingkat dan 5 tingkat, dan bahkan 2 tingkat 6. Namun, kedua monster tingkat 6 itu jelas tahu bahwa kelompok orang ini tidak mudah diprovokasi, tetapi setelah beberapa saat mereka menyerah. Mereka jauh lebih pintar daripada mereka yang datang untuk mati. Setelah membunuh monster-monster ini, keempat gadis di istana Wanhua memiliki panen yang paling melimpah. Pita-pita dibuang, 3 orang di lembah Raja Hantu juga melakukan upaya bersama untuk bekerja sama dengan hantu untuk membunuh binatang buas dan meminum pil, dan mereka juga mendapatkan banyak hal baik. Hanya Yang Kai yang relatif miskin. Dia hanya mendapatkan 2 pil iblis dari monster tingkat 5. Inilah yang sengaja dilemparkan Ling Taixu kepadanya. Yang Kai tidak peduli. Kekuatannya adalah yang terendah. Semakin biasa dia sekarang, semakin sedikit dia akan diingat. Hanya dengan kesabaran dan menyembunyikan bakatnya, dia dapat menghindari semua jenis bahaya dan tumbuh perlahan.